betul tak bisa ditambalkan, nggak ada duit, saya ditolongin, dibayarin, akhirnya saya terpanggil kan. Gitu. Wah, kok bisa begini pedagang garam ya, gitu tuh. Ya silakan aja Kang, kata ketua Madu. Ya, yang kalau pulang jangan kesini lagi. Nah, bingung saya kan. Saya ini pengen berarsur loh. Iya. Ya, kenapa begitu? Sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan seluruh subscriber Ansor Banten Channel, kembali lagi ketemu sama saya. Pasti mungkin agak sedikit bosen ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena saya bertugas sebagai host, jadi bosen dikit nggak apa-apa kali ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam program podcast Ansor Banten. Dan masih sama, temanya kita UMKM. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang hebat dari ujung dunia sana datang ke sini ke kantor PW Ansor Banten. Tapi yang istimewanya adalah beliau ini seorang kader Ansor organik, dilahirkan dari sistem kaderisasi kita yang betul-betul ditempa lewat kaderisasi. Bukan kader titipan apalagi kader kaleng-kaleng. Nah, hari ini saya berjumpa dengan seorang pengusaha uyah, atau mungkin bahasa Indonesianya garam ya. Cuma kalau familiar di Banten itu namanya uyah. Nah, hari ini sudah bersama kita narasumber yang kece. Assalamualaikum Kang Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Ubay? Sehat alhamdulillah. Badannya jos, seger. Segar. Istrinya satu. Satu. Ditinggalin ke sini nggak marah-marah? Ya, mendukung. Mendukung, oke. Gimana Kang Ubay? Hari-hari ini lancar lah semuanya ya? Alhamdulillah. Aktivitas juga lancar, ngansor lancar. Harus lancar. Nah Kang Ubay, sebelum kita jauh kemana-mana nih, saya kasih waktu deh buat Kang Ubay untuk memperkenalkan diri. Kang Ubay ini nama aslinya siapa? Nama aslinya Ubaidillah. Ubaidillah. Ya. Tempat tinggal di mana, istrinya berapa? Nggak apa-apa punya istri 2, 3, 4, atau nggak punya istri juga kayak saya, nggak apa-apa, dibuka aja. Ya, siap. Itu nama pemberian dari orang tua yang alhamdulillah barokah ya. Barokah, oke. Saya kelahiran asli Cirinten Kang. Lebak, Kecamatan Cirinten. Iya. Itu jauh banget Kang. Luar biasa. Jauh ya? Jauh. Saya punya jodoh. Punya jodoh, ketemu istri bersama ya di Kecamatan Maja. Perbatasan Kabupaten Serang ya? Maja Ya, Kopo gitu. Maja itu sangat strategis ya. Ke perbatasan Serang, perbatasan Bogor, ya Tangerang, iya, betul. Serang. Iya. Makanya sekarang pesat juga. Berarti tinggalnya di Maja itu. Maja, Kampung Panyandungan namanya. Kampung? Panyandungan. Jadi tempat nyandung ya? Iya, kira-kira. Tapi Kang Ubaynya nggak nyandung kan? Belum. Oh, belum. Oke Kang Ubay. Kita mungkin tadi Kang Ubay sudah menceritakan saya itu aslinya dari Cirinten, Lebak. Iya. Dulu awal masuk Ansor itu kapan sih Kang Ubay? Saya masuk Ansor itu di tahun 2020. 2020. Udah 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu. Nah Kang Ubay, kita bicara soal usaha nih sekarang nih. Karena kebetulan saya juga agak tertarik karena ini Kang Ubay ini, benar. Iya. Karena usahanya ini usaha garam. Yang ini nggak banyak digeluti oleh orang Kang. Iya. Kalau kebanyakan orang menggeluti bidang-bidang konvensional ya, kayak produk apa, makanan dan lain-lain. Tapi saya ketemu Kang Ubay ini produknya garam konsumsi. Garam konsumsi. Nah Kang Ubay, ini kapan sih mulai usaha garam konsumsi ini? Iya, itu kan perjalanan itu tidak terlepas dari sejarah. Iya, betul. Dari entah dia namanya lahir, entah dia itu mencetus, entah dia itu namanya membuka, menciptakan, itu tidak terlepas dari catatan sejarah. Iya. Jadi ini sebetulnya saya ini dalam hal usaha ya.
dalam hal usaha itu adalah sebuah tujuan hidup saya. Usaha itu. Tujuan hidup. Sebelum saya bergelut di garam atau Membuka usaha garam. di garam, itu saya sudah mengalami 7 kali gagal dalam 7 kali kegagalan dalam usaha. Oke. Terakhir kali sebelum Ke garam. Saya itu buka produksi pakan. Pakan ternak. Pakan ternak. Iya, Oke. pakan ternak. Cuman di daerah Maja itu adalah wilayah yang memang plotting perumahan, tempat ramai, sudah termasuk kota. Itu sulit untuk mendapatkan bahan baku untuk pakan tersebut. Oh iya, pasti. Ya. Saya itu sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya kesulitan untuk mencari bahan baku. Nah, di situ sehingga saya saking pengen terus berjalan karena perlengkapan mesin giling, mesin cetak dan sebagainya sudah mendukung. Sehingga saya itu mengolah limbah tempe, Kang. Itu tahun berapa sih, Kang? Itu di tahun 2017. 2017. Jadi tadi pakan, setelah pakan mengalami kegagalan tadi karena tidak ada bahan baku akhirnya bergeser ke tempe. Bukan, itu tempe itu saya hanya memanfaatkan limbahnya. Limbahnya, oke. Ya, limbah itu tempe. untuk menjadikan, untuk saya olah untuk dijadikan pakan tersebut. Oke. Pakan ayam, pakan akhirnya bebek. dari limbah tempe itu ya. Limbah tempe tahu barangkali Campur mungkin. ya, tahu, kemudian dadak saya campur dengan gizi-gizi lain seperti ikan ya. Terus saya mengalami jatuh. Karena di waktu itu kan corona. Berarti 2019. Ya, masuk sampai ke 2019. saya menggeser ke 2019. Oke. Corona pada waktu itu sehingga peternak langganan saya itu pada bangkrut. Tidak berproduksi. Jadi semua bibitnya dan sebagainya, asetnya pada dijual, Kang, dilelang karena corona itu. Saya berpikir bagaimana saya gitu kan. Pada akhirnya saya itu kembali ke semula, dikit-dikit ada sebagian langganan saya penuhi, tetap saya jalan. Saya ngambil pakan dari tempe kan cukup berat kan, itu dari air itu saya pakai motor, Kang. Canvassing. Suatu saat saya ngambil limbah tempe itu beberapa kali bannya betus, Kang, karena udah tipis ban luarnya itu. Oke. Udah ban dalam sudah beberapa kali saya tambal, nggak kuat. Karena demikian, ya namanya usaha sudah sudah mau jatuh kan, udah semuanya udah terkikis habis kan gitu. Akhirnya jatuhlah si Akang usahanya di 2019. Iya. Nah, kemudian itu saya ketemu dengan pengampas garam. Pengampas garam. Oke. Namanya dia itu Pak Opik. Pak Opik namanya. Setelah itu saya ketemu pengampas garam, sedang posisi motor saya itu betus tak bisa ditambal karena nggak ada duit. Saya ditolongin, dibayarin, akhirnya saya terpanggil, kan. Gitu. Wah, kok bisa begini pedagang garam ya, gitu tuh. Kok bager gitu? Bager kita. Ada apa nih, aya naonannya gitu tuh. Gitu. Nah, setelah itu nanti kalau mau bergabung ini nomor saya, gitu kan. Akhirnya komunikasilah dari situ. Komunikasilah dia. Kalau itu lama kemudian saya udah benar-benar udah banting setir, itu sudah pokoknya udah di-cut tuh usaha pakan itu. Pada akhirnya saya bergabung dengan garam. Oke. Tidak kemudian saya menjadi distributor, tidak kemudian saya belanja ya, tidak kemudian saya produksi, tidak. Tetapi saya juga sama ngampas, Kang. Order. Awal itu order keliling jualin sendiri. Nah, Kang, bicara usaha garam ini, berarti Akang itu mungkin pelaku distributor sekarang. Karena mungkin apa produksi?
sudah masuk ke apa ya? Distributor Tadinya utama gitu? awal distributor dulu, ya distributor. Awalnya kampasing, kemudian distributor, kemudian sekarang udah masuk ke dalam apa ya? Produksi lah, Oh, sudah produksi. produksi. Jadi bikin garamnya gitu. Bikin garam. Bikin garam sendiri. Iya. Nah, bikin garam sendiri. Nama garamnya apa? Nama Mereknya? garamnya itu kita sesuai kebutuhan pasar ya. Dan juga tidak menyerupai atau mencontoh merek orang. Oke. Kita nama mereknya ini namanya Mutiara Laut ya. Saya ada 3 merek, Kang. Oke, ini sampelnya ya. Ini dibuat sendiri, Kang? Ini diolah sendiri. Diolah sendiri. Iya. CP Cahaya Mandiri Putri Indonesia. Ini teman-teman bisa lihat, ini produksi kader Ansor Kabupaten Lebak. Namanya Kang Ubay. Nah, ini berarti Menara Laut ya. Ada 3 merek katanya. Ada 3 merek. Tapi buatnya di mana, Kang? Apa itu? Buat garamnya di rumah, apa punya tempat usahanya? Pabrikasi atau bagaimana? Iya. Kalau namanya garam semuanya dari laut, Kang. Iya, bahan bakunya kan dari dari laut. Jadi petani dia itu memanen, ya kita belanja bahan baku. Belanja bahan baku. Yang namanya itu garam grosok itu, Kang. Oh iya. Iya. Yang kasar-kasar. Yang kasar itu, iya. Itu juga variatif, ada yang KW1, ada KW2. Oh, ternyata KW3. garam ada KW-KW-an? Iya. Kalau KW1-nya itu super, Kang. Ya seperti ini hasilnya nih. Nih, yang bagus nih. Yang kayak putri gitu, Kang ya. Ini Menara Laut juga ya. Menara Cuma Laut. yang tadi batangan barangkali, kalau ini apa namanya itu? Kemasan. Ini teman-teman. Ini hebat banget ini. Nah, Kang. Kalau dijual ini harganya berapa kalau yang ini? Kalau dijual itu per 1 piece variatif. Nah, kalau segini gini? Kalau dijual di warung itu kurang lebih ada yang jual 2.000, ada yang jual 5.000, 2.500. Kalau si Akang biasanya kalau ngedrop barang berapa? Kalau saya kan dari saya kan pakai sales ya. Iya. Itu pedagang keliling saya itu kurang lebih ada 6. Ada 6. Iya. Oke. Itu kalau dari saya ini itu kan kali ini kan di bal. Jadi satu bal itu 20. Iya, satu bal. Iya. 20 itu modalnya satu bal itu hanya dari saya itu 23.000. Oh, berarti dia jatuhnya teh 1.300. 1.300-an lah gitu ya. Iya, 1.300. Kalau ini beda. Kalau yang ini beda. Warung itu jual 2.000 juga. Ini 2.000 ya, juga. Kalau ini dari saya itu 15.000 per bal. Yang 20 biji itu. Iya. Oke. Nah, ini cocok sekali karena kita suka makan ataupun konsumsi garam. Iya. Karena saya ingat juga kata-kata apa namanya itu, kata-kata Mutiara tuh seperti sayur kurang garam. Ya. Artinya memang garam ini selain fungsinya melengkapi rasa begitu ya. Nah, Kang, awalnya kan pasti ini kisahnya juga tadi sudah diceritain. Awal mula si Akang akhirnya memilih untuk usaha garam itu betul-betul jatuh bangun. Pada akhirnya jatuhlah pilihannya kepada usaha garam. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini tuh prosesnya bagus ya. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya nih, Kang. Kalau proses pembuatan garamnya udah pakai mesin apa manual? Saya karena hanya keinginan yang kuat untuk modal dan sebagainya itu keterbatasan untuk sampai menjadi pabrikasi ya. Ya, saya ini secara semi ya, semi. Jadi tetap ada mesin giling gitu kan. Kalau orang lain pakai diesel atau pakai yang modern, saya cukup pakai dinamo. Oh, dinamo buat muterin alatnya gitu ya, buat penggeraknya. Nah, Kang, kalau tempat usahanya si Akang itu apakah memang
apa di rumah apa memang khusus untuk apa tempat sendiri untuk Sementara produksi? saya di rumah. Di rumah ya. Karena ada lahan barangkali mungkin. Iya, jadi sebagian itu untuk huni, Produksi ya. sebagian itu untuk produksi. Oke. Sekarang karyawan udah berapa, Kang? Karyawan yang ikut produksi itu kurang lebih ada 7. Luar biasa. Itu laki-laki itu 3 orang ya, bapak-bapak itu. 4 orang Kemudian laki-laki. 3-4 orangnya itu ibu-ibu, janda semua. Janda tua. Janda tua. Iya. Kalau janda muda itu rahasia kayaknya. Iya, rahasia. Jadi saya akhirnya bikin kampung janda tua. Oh, janda tua. Nah, Kang, ada nggak sih pengalaman kayak misalkan ketika usaha garam ini ketemu momen di mana juga sedang mengalami waktu yang terseok-seok, kan usaha kan kita nggak mungkin di atas semua, Kang ya. Iya. Ada di mana momen-momen si Kakang dihadapkan dengan kemerosotan ekonomi. Iya. Ada misalkan sampai harus kita merumahkan pekerja atau bagaimana. Ada nggak sih? Itu udah pasti. Hal seperti itu pasti dialami oleh semua pengusaha. Iya, karena kan kalau terutama garam ya, garam itu kan tergantung cuaca. Garam Kalau cuaca di saat ini nih, musim hujan, itu ini garam ini sedang menjadi artis kan? karena Sedang menjadi artis. karena kekurangan bahan bakunya itu. Nah itu, karena petani kita tidak bisa saat ini untuk panen. Mempanen ini ya. Mempanenkan itu di tambak-tambaknya mereka itu. Saya kan kerjasama dengan orang Madura. Kemudian orang Pati. Oke. Ya. Terus gimana kebutuhan kawan-kawan terdekat juga. Gitu. Itu si Akang ngambil bahan bakunya dari daerah mana? Saya sementara ini tadinya kan dari Pati. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pada saat ini Pati tidak bisa mengirim karena di lokal tersebut juga kekurangan. Akhirnya saya ketemu bos saya, orang Serang juga. Orang Serang? Ya, namanya Pak Haji Sudir. Pak Haji Sudir itu adalah orangnya yang sukses lah dalam usaha. Apik gitu ya. Jadi dalam hal persaingan itu kan dalam usaha itu memang harus ada. Gitu. Berarti ngambil barangnya dari Pak Haji Sudir. Pak Haji Sudir, saya itu dalam hal produksi sekarang ini kurang lebih itu 1/10 hari itu 3 ton. Jadi si Akang tadi tuh kayak akhirnya berganti-ganti tadi ya. Kayak misalkan karena awalnya di Pati, kemudian karena Pati juga kekurangan bahan baku, ternyata kebutuhannya tinggi gitu, akhirnya pindah. Nah, ada nggak sih Kang tantangan usaha garam ini yang menurut Akang agak sulit untuk dihadapi gitu? Wah, banyak. Kasih contoh buat saya. Tapi saya sambil. Iya, mantap. Di kopian dulu. Iya, siap. Terima kasih. Tantangan itu memang harus selalu ada. Karena apa? Kalau kita tidak punya tantangan dalam hidup, apalagi dalam suatu usaha ya, itu sulit kita maju lah, sulit berpikir kan. Sulit berpikir. Karena nggak ada tantangan. Iya, tantangan. Oke. Tapi menurut Kakang, ini apa sih tantangan Kang Ubay dalam usaha garam? Apakah tidak ada pasar? Apakah seperti apa gitu? Ya, kalau sejauh ini aman aja, landai. Pasar relatif ya. Karena apa? Tantangannya itu adalah yang paling terberat bagi kita dan para pengusaha adalah itu malas, tidak inovasi. Gitu kan? Jadi sesungguhnya kalau dalam usahanya mah nggak ada masalah apapun, nggak ada kendala. Ada kendalanya itu begini, yaitu tadi satu cuaca, ya kan. Kemudian cuaca alam satu seperti ini, hujan, garam sulit, mahal, ya kan. Ya, bahan bakunya sehingga kita biasa belanja 1 DO itu cukup cuman dengan biaya itu 7 juta. 1 DO. 1 DO itu berapa? Ya, berapa ton? Kurang lebih itu antara 3 sampai 5. 5 tonan ya. Ya. Itu 7 juta biasanya. Biasanya, tapi kalau sekarang itu untuk 5 ton itu
Dua kali lipat? Iya, kurang lebih 15 juta. Ini 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Maka dari itu. Nah, seperti ini nih kalkulasinya nih. Kalau garam ini nih. Kalau garam ini di saat sekarang itu dengan harga eceran itu 3.000. Segitu? Ya. Oke. Kalau di saat musim panen, cuaca bagus, panas, ini cuma di angka 2.000. Segitu, sepak itu? Iya, sepak. Karena garam itu gimana ya? Kalau lagi segini tantangan nih. Kalau lagi cuaca bagus, banjir panen itu lebih menantang itu. Dan untuk pemasarannya itu. Iya. Karena itu yang biasa nggak dagang garam, itu dia dagang garam, Kang. Itu kan? Karena saking melimpahnya. Melimpah ruahnya itu garam. Stok apa garamnya. Iya. Nah, Kang, kalau ngomongin usaha pasti kita akan ngomongin modal. Awal usaha Kakang itu modalnya berapa, Kang Ubay? Kalau saya usaha garam ini. Kalau usaha garam alhamdulillah saya hanya modal keinginan saja. 0 rupiah? 0 rupiah. Karena awalnya komunikasi tadi ya sama orang yang nolongin tadi ya. Iya. Tapi kalau mengkalkulasi usaha ketika mulai kan pasti setelah mungkin modal awal dari dia. Iya. Tetap itu juga kita kalkulasi. Kalau usaha-usaha yang lain saya ratusan juta habis. Kita bicara garamnya nih. Kalau bicara garamnya barangkali mungkin kalkulasi standar setelah si Akang ini, Kang Ubay ini investor awalnya itu ngasih jalan usaha tadi. Kalau dikalkulasi nilainya berapa sih? Sekarang? Aset? Aset kurang lebih 300 jutaan ya. Nah, Kang, kalau pendapatan, ngomongin usaha kan pasti pendapatan ya. Nah, pendapatan itu hitungannya harian apa bulanan? Kalau kita hitung bulanan deh. Ya. Kalau lagi musim. Kalau omset ya. Omset. Omset bulanannya itu untuk normal sekarang cuma di angka 30. 30 juta. 30 juta. Ya, itu bersih. Omset. Kotor ya? Iya. Oke. Kalau pendapatan bersihnya berapa? Setelah dipotong biaya produksi dan lain-lain. Hitungan usaha itu tidak jauh dari 10 sampai 15%. Kurang lebih begitu. Jadi 10 sampai 15 jutaan lah ya. Iya. Oke. Nah, Kang, ini menarik sih. Barangkali ini juga bisa jadi inspirasi buat sahabat-sahabat Ansor ya. Siap. Nah, Kang, kalau informasi ini juga pasti sampai ke sahabat-sahabat Ansor di Banten. Gimana sih caranya kalau mau gabung usaha sama Kang Ubay? Bisa enggak? Ya bisa. Bisa ya? Nah, itu itemnya itu ada untuk kalau dia punya bahan baku boleh kirim saya, ya kan? Atau mungkin sahabat Ansor kita banyak yang di Jawa, yang kemudian di Pati, kemudian saya ini kakak ipar saya orang Pati. Kemudian ada yang Madura kan gitu. Itu untuk kerjasama itu banyak. Apalagi misalkan ini untuk di daerah pengen membantu memasarkan sebagai marketing. Nah itu tuh sahabat Ansor pengen usaha garam ke Kang Ubay bisa nggak? Bisa ya. Ngehubunginnya kemana? Dan selama ini juga yang jadi partner usaha saya sahabat-sahabat Ansor. Mamangnya Ansor, adeknya Ansor, bibinya Ansor kan gitu. Nah, Kang, kalau mau menghubungi nih teman-teman sebanten nih, kalau barangkali mungkin di kabupaten kota yang lain pengen ngehubungin Kakang, pengen join usaha sama Kang Ubay, ngehubunginya ke nomor WA yang mana? Nomor yang biasa. Mana? Nomor bisa disebutin nggak? Ya. Nanti biar di sini. Boleh. Ditayangin. Nomor saya 1 kali kata pasti langsung hafal. Oke, berapa nomornya? 0838 4114 9559. Oke, nanti itu di bawah layar ini nanti teman-teman bisa menghubungi Kang Ubay dan teman-teman ayo join usaha. Nah, Kang Ubay, ada nggak sih kesan-kesan ketika usaha? Ketika Kang Ubay usaha garam ini ketemu jatuh karena tadi itu ada kesan-kesan nggak? Dan ada nggak pesan-pesan buat sahabat-sahabat Ansor untuk mulai usaha? Biar jadi pengusaha kayak Kang Ubay semua ini. Siap. Sebetulnya untuk jadi pengusaha itu
mudah. Oke. Dan juga untuk menjadi pengusaha itu harus siap menerima berbagai risiko. Oke. Dan juga menjadi pengusaha itu kita harus fokus ke dalam usaha apa yang kita sukaan gitu. Kalau kita pengen usaha cuman hanya main-main, Cuma jadi sampingan, mencoba misalnya kan, itu pasti gagal. iya itu pasti gagal. Dan modal pun juga akan hilang. Seperti itu. Jadi tadi harus serius betul, Serius, harus serius. fokus, Harus fokus. dan punya mental tahan banting ya. Nah itu tahan banting. Oke. Kang, apa namanya, Kang Ubay ini pas usaha ini ada nggak sih kayak jualannya ini pakai metode digital ataupun pemasarannya mungkin pakai Shopee atau apa? Enggak, apa konvensional aja dipasarkan? Sementara ini pasar saya di konvensional itu kekurangan. Kalau untuk ke medsos, ke Shopee, ke Lazada atau ke aplikasi lainnya itu wajib sekarang itu. Kita harus jadi pengusaha berbasis digital, penting itu. Tapi si Akang udah mulai itu ke Shopee gitu. Kalau saya juga jangankan ke Shopee ya, kemudian ke Lazada atau ke aplikasi lainnya. Saya di Pintar Rumah MBG aja. Itu kan berapa unit di daerah Kabupaten Lebak. Itu pasar saya aja, pedagang saya aja kekurangan kan. Gitu ya. Ya, kekurangan. Jadi memang apa namanya? Jadi ada bahasa begini Kang di Garam itu. Maaf. Kita mengelola, membina pedagang kita itu kurang lebih ada 6 orang ya. Salesman gitu. 5 di motoris, 1 di mobil. Oke. Kita sebagai apa namanya distributor garam, ada orang bawa uang mau belanja Kang, itu kan jadi duit kan? Iyalah. Jadi duit kan? Jadi duit banget. Tentunya itu senang kan? Iya. Tetapi tidak begitu, karena pedagang kita itu yang setia, ya kan? Siap membantu pimpinannya di saat atau cuaca apa saja, oke? Nah, kalau kita jual jadi uang, otomatis kita untung, tetapi anak buah kita itu akan ngaprit Kang begitu. Iya betul. Ya kalau bahasa sekarangnya murik lah. Iya murik. Kira-kira gitu. Makanya kita di dalam usaha itu harus konsisten Kang. Harus konsisten. Oke, Kang Ubay. Tadi kita bicara soal usaha dan lain-lain. Kita hubungkan, ada nggak sih Kang? Ya. Kang Ubay ini merasa bahwa ketika Kang Ubay masuk Ansor ini, ternyata kita penuh barokah, usaha kita penuh barokah. Alhamdulillah. Itu terasa Kang? Terasa. Dan apakah karena usaha ini justru kita ngansornya lembek atau justru semakin jos? Harus jos, harus sosbelan. Harus balance ya. Harus balance. Karena bentuk pengkhidmatan saya kita. Ikut PKD Ansor di 19 ya di tahun 2000 ya kan. Saya menjadi peserta PKD tahun 2020 itu. 2020. Ada cerita menarik nih. Dengan kawan saya, ketua saya namanya Kang Maad. Kang Maad. Ya. Kang, saya ikut PKD. Silahkan. Setelah itu di perjalanan di malam hari malam keduanya, saya kan karena saya ini pengusaha kan, Kang, saya izin, saya mau pulang dulu karena ada kiriman garam dari Jawa. Itu kan kiriman satu dewa itu ya. Itu sudah jam 10 malam setelah materi kan. Oke. Siap-siap istirahat. Ya silakan aja Kang, kata ketua Mad. Ya, yang kalau pulang jangan kesini lagi. Nah, bingung saya kan. Saya ini pengen berarsur loh. Iya. Ya, kenapa begitu? Ya artinya kan tidak serius. Nah, itu diambil hikmah sama saya. Saya telepon istri, saya telepon saudara.
tangani itu saya harus Lanjut. lulus di Ansor. Oke. Itu kan. Setelah saya keseriusannya itu ada apa namanya loyalitasnya ada terhadap Ansor, kemudian apa bantuan dan sebagainya kita bersama kan gitu ya. Akhirnya memilih saya baru di kader menjadi sekjen. Oh, sekarang sekretaris PAC. Dulu sekarang dulu. sudah beres. selesai. Oke. Sekarang kita membantu Di Ketua cabang. Romo. Oke. Ya. Oke, sahabat-sahabat, ini perjalanan Kang Ubay beransor kemudian menjadi pengusaha. Ini juga ternyata banyak kisah-kisah yang sangat menarik. Artinya bahwa yang saya ambil kesimpulan dari Kang Ubay ini adalah ketika kita mengawali usaha, selain mentalitas bahwa kita ini harus fokus, begitu juga beransor. Artinya, tapi dahulukan dulu pengkhidmatan kita kepada ansor. Bahwa ketika kita fokus dalam satu bidang, maka keberkahan itu juga akan tertular kepada diri kita sendiri. Kang Ubay, makasih banget waktunya. Sama-sama. Ini penuh inspirasi dan mudah-mudahan kita berdoa Kang Ubay semakin melejit usahanya. Amin. Amin. Asetnya miliaran lah. Amin. Amin. Dan bisa menularkan juga ilmu-ilmunya kepada sahabat-sahabat Ansor, Siap. khususnya di Kabupaten Lebak, Siap. umumnya untuk kader Ansor se-Banten. Siap. Siap. Makasih banyak Kang Ubay. Siap. Waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Ya. Dan kami mengingatkan kepada sahabat-sahabat, jangan pernah menyerah dalam berusaha. Teruslah menjadi kader-kader yang terus berkembang. SDM-nya harus berkembang, pola pikirnya harus berkembang, apalagi dompetnya juga harus berkembang isinya ya. Itu saja dari saya, Cak Ali mohon undur diri. Terima kasih Kang Ubay. Sama-sama. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Saya ingetin jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.